Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Ibu sekalian, puji syukur, terima kasih kita boleh dipertemukan Tuhan di tempat ini, di tempat keluarga mohon maaf Ibu Mama Yuni ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan keluarga di sini untuk berkenan membuka pintu, mengundang kami untuk kami boleh datang bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena memang Tuhan yang telah mengumpulkan kita untuk kita boleh bertemu di tempat ini. Ya. Sekali lagi, salam, kabar, apa kabar semuanya? Ya, baik. Ya. Mohon maaf ya, saya terpaksa memotong pembicaraan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kita beribadah. Ya, baiklah, sebelum kita ibadah dimulai, kami mohon kesediaan Ibu Siros untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Sampai lah. Lupa Bi. Sampai benar nama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami kembali berkumpul Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan semua Tuhan acara pertemuan Tuhan kami ini, Tuhan Yesus di dalam tangan Tuhan, dan kami sangat percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus untuk mengurap, menjamah dan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu persekutuan kami ini bukan persekutuan yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami boleh mengalami pertemuan Tuhan Yesus dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urap jamah setiap kami Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang kami bagian di dalam pelayanan sore hari ini, dan juga terlebih Bapa Gembala kami Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, biar pengurapan yang daripada Tuhan selalu baru memenuhi hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada dan juga memberkatinya, bahkan yang belum sempat hadir pada sore hari ini juga Tuhan melalui memberikan mereka Tuhan, agar pada kedepannya kami boleh berkumpul bersama-sama bersama Bapa. Kami tidak mengizinkan pekerjaan kuasa kegelapan dan roh jahat yang coba-coba Tuhan mencuri perhatian kami, bahkan mau mengganggu ibadah kami, menghalang-halangkan pemberitaan firman-Mu. Kami sepakat, kami tolak kata, hancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar, pergi dari tempat ini dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, bahkan roh-roh teritorial yang ada di sekitar lingkungan tempat ini, dalam nama Yesus, muka belakang, kiri kanan, atas bawah, kami sepakat, kami robohkan mesbah-Mu, kami patahkan palang-palang-Mu, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar, pergi dari tempat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, bahkan yang mengintip-ngintip kami dalam ibadah ini, kami perintahkan Engkau pergi dari tempat ini, dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, kirimkan tentara malaikat surga-Mu Tuhan, untuk boleh berjaga-jaga Tuhan di sekeliling tempat ini Tuhan, untuk kami boleh leluasa memuji menyembah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, kami percaya perlindungan Tuhan ada pada kami Tuhan pada saat sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama muji menyembah Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian, yaitu Tata Suci. Haleluya.
Kini saatnya berdiri di altarnya. Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita angkat pujian dari awal, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari. Bahkan Tuhan hari ini kami masih ada sampai saat ini. Kau mengizinkan kami Tuhan, kami masih boleh bernapas. Semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia, anugerah dan kehendak Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur bila mana Engkau mengizinkan kami berada di tempat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami dari Palangkaraya. Engkau tibakan kami di tempat ini untuk kami boleh bertemu dengan keluarga terkasih di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau senantiasa memberkati keluarga besar di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingat Bapa, bagi saudara-saudara kami yang pada saat hari ini tidak bisa datang, tidak bisa berkumpul bersama kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka dengan kasih sukacita-Mu ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu tetap mengalir atas mereka. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat bersama kami, yang dalam keadaan sakit, mari Bapa Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang masih dalam kesibukan, mari Tuhan Engkau juga campur tangan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Bagi saudara kami yang dalam kesedihan dan kedukaan, mari Bapa, biarlah penghiburan-Mu senantiasa menguatkan mereka dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang Tuhan dalam pergumulan, mari Bapa Engkau juga angkat, Engkau berikan mereka jalan keluar dari segala pergumulan ya Tuhan. Dan sebentar kami juga Tuhan akan melanjutkan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kami semua yang hadir di tempat ini. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau juga melawat rumah ini Tuhan. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Sucikan, kuduskan ya Bapa mata pendengaran bahkan juga pengucapan kami, hati dan pikiran kami. Sucikan, kuduskan Tuhan tempat ini dan setiap ruangannya Bapa. Dan segala kuasa yang berkenan pada Tuhan yang coba-coba mengganggu dalam setiap ibadah kami hari ini Tuhan. Segala kuasanya tidak kami izinkan, semuanya kami tolak, kami patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang kudus bungkus tempat ini dan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan menuntun mimpin kami, malaikat menjaga mimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa merendahkan hati kami dan hidup kami ya Tuhan. Rencana dan apapun yang ada dalam hidup kami semuanya kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau izinkan kami untuk kami boleh memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan ya Bapa, jamah urapi hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Bapa Putra Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu ya, kita akan memuji Tuhan untuk sukacita. Kami mohon kesediaan untuk kita bersama-sama berdiri ya. Kita sukacita dalam Tuhan. Mari bawa hati kita untuk bersukacita. Kita lepaskan segala beban. Kita menyanyi dengan sukacita. Menyucikan
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Kita ulang dari awal ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Saat Dia mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Kita sambung betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa punya nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Mari angkat tangan kita. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa punya nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangannya kemuliaan Tuhan. Iya, terima kasih. Mari Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa ada pada kita. Baiklah, kita sampai pada ruang kesaksian. Mari kami persilahkan, barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang akan menyampaikan kesaksian dari tuan rumah. Mari silahkan. Mari ada. Yudi. Puji Tuhan, Shalom. Saya hari ini ada sukacita ya, karena saya sudah sembuh. Walaupun ada, tapi saya mengucap terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya minta dukung doanya ya untuk anak-anak saya, juga usaha Bapak Yuni dan juga keluarga saya, Mama Rani, Mama Robi, Kak Birani juga ya, sehat. Dan saya juga mungkin bulan depan ya, saya ini agak
saya kahit yo agak deru awi teke pengantinan anakku libur itu jadi kemungkinan aku tuh tahu nggak teribadah narai lah aku keleh aku bulan kemarin itu yo libur tapi kan awi kan sangir mah rumah pelan nenek tuh jadi kan kemungkinan aku kan mamam tuh deru cuman JTI lah kesaksian narik terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, barangkali ada yang mau disaksikan kembali, mari. Bu Robi, Ibu Putir, Robi, Ibu Siros, Ibu Linder, Silakan. atau Mama Tina, siapa ini? Ayo silakan, masih ada waktu kita. Mbak Tina barangkali, pemain musik kita. Dorame. Yo, bersaksi. Nyanyi, kau nyanyi. Ya, kalau ada yang mau menyanyi, mari dipersilakan. Mau mempersembahkan pujian, mari silakan. Yo, Mama Romi, Mama Reni, yuk kita menyanyi. Hello lah. Sabar dulu. Mau cinta Yesus. Allah peduli. Yo mendeng, itu. Ayo kita ini mendeng. Maka Allah peduli. Depannya mana? Oh, segala perkara, bujur. Segala perkara. Punya jadi Hah? Dia sama si Yoni maksudnya. Sama si Tambi, kada ikut. banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau harus Jadi di dalam kehidupan ini
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku berjalan sendiri sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya, luar biasa ya. Bikin vokal grup Derungan Voice ya. Dengan voice. Ya, terima kasih pujian persembahan yang dipersembahkan dari ibu-ibu dan keluarga terkasih di tempat ini ya. Tuhan mendengarkan sukacita dan menerima setiap pujian yang dinaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyerahkan korban persembahan untuk Tuhan sembari kolekte diedarkan. Kita akan angkat pujian besarkan nama Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, keikhlasan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah dipersembahkan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon kesediaan dari Ibu Robi untuk membawa doa kolekte kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan-Mu yang diberikan bagi kami sore ini Tuhan. Buat kasih setia-Mu bagi kami, terima kasih, ini nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan hari lepas hari bagi kami. Pada saat ini kami bisa bersama beribadah bersekutu tempat ini Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu baik bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mengumpul persembahan kami Tuhan. Tuhan keberkati persembahan kami. Karena persembahan kami Tuhan berguna untuk kepujian nama Tuhan. Setiap tangan yang memberi Tuhan memberkatinya Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Segala pekerjaan pelayanan kami Tuhan berkatinya. Apapun yang kami kerjakan, kedatangan kami Tuhan pun berhasil untuk kepujian dari nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu ya, sambil kolekte diedarkan, kita akan angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Siapa namanya? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini ya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar.
Muliakanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Baik, terima kasih. Sudah saatnya ya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada hambanya Bapak Gembala. Baik, mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita menaikkan pujian, kita akan berdoa sebentar. Haleluya. Berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih bila mana kami Tuhan telah bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau mengetahui bahwa menilik setiap hati kami Bapa. Bila mana dalam setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu masih ada kekurangan atau bahkan dalam hati kami ada hal yang tidak berkenan dan mendongkrakkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan, Kau senantiasa menjamah mengurapi kami, bahwa hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa memuji Tuhan dengan segenap kesungguhan hati kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Gembala yang kami nyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau menjamah mengurapi ya Tuhan Bapak Gembala kami. Apapun yang Kau berikan ya Tuhan, apapun yang akan diperkatakan ya Tuhan melalui bibir mulut Tuhan Bapak Gembala kami, segala sesuatunya itu adalah yang daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Kami percaya senantiasa menaungi Bapak Gembala ya Tuhan. Celikkan mata rohani pendengaran kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, agar kami semakin peka mendengar panggilan suara Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami mampu membedakan mana suara manusia dan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap firman-Nya dinyatakan dalam kehidupan kami. Engkau materaikannya dalam hati kami Tuhan, untuk menjadikan penuntun pengingat bagi kami Tuhan, bahkan pelita dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami yang hadir di tempat ini, segala kuasa-kuasa intimidasi dari roh-roh kegelapan yang akan mengalihkan pikiran kami Tuhan dan hati kami yang tidak fokus pada pendengaran firman Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati, segala kuasanya tidak kami izinkan, semuanya kami tolak, kami patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus yang kudus menutup tembus kami, dan biarlah taburan firman Tuhan yang senantiasa ada di tempat kami ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Kita angkat pujiannya saat ku menyembah. Mari buka hati kita saudara-saudara untuk kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas
dari bait pertama, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku. Yang bersilakan Bapak. Saat ku bunyi, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Yesus, itu bahagia. Hanya Kaulah yang kupakan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan-Mu, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Oh, Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menambahkan setiap hati kami. Oh, segarkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau ada bersama-sama kami. Engkaulah iman kami, percaya kami. Kau ada bersama kami. Dan Engkau memandang kami, melihat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan.
pengampunan yang Kau berikan bagi kami, kepastian akan keselamatan, akan kehidupan yang kekal Kau taruhkan dalam hidup kami. Oleh karena itu ajar kami terus untuk bertumbuh dalam iman kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami menghasilkan buah yang tinggal tetap. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bawalah jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu di tempat ini, Pak. Setiap jiwa boleh bertumbuh dalam kasih karunia. Tolong Tuhan, Roh Kudus berbicara. Berarti hamba untuk menyampaikan Islam. Biarlah Kau sendiri yang berbicara melalui hamba. Jamah setiap kami dengan kuasa firman. Pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami dengan kuasa firman. Bebaskan kami, merdekakan kami dengan kuasa darah. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Dalam nama Yesus tidak ada bagian kuasa-kuasa lain yang boleh mengganggu di tempat ini. Kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, roh-roh yang pernah disembah-sembah oleh nenek moyang kami dulu yang coba mengganggu di tempat ini, kami sepakat saat ini juga kami ikat Kau, kami injak, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar kuasa ini juga, pergi dalam nama Yesus. Roh yang mengeraskan hati dalam nama Yesus, kesombongan, keangkuhan manusia yang turun-temurun dihancurkan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk mengutus tempat ini dengan kuasa darah pagari dan hati kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur sama Tuhan ya, kita nggak usah kaku-kaku ya. Amin. Nggak usah kaku-kaku lah. Ya. Kaku-kaku, laku-laku, nggak laku-laku amat deh. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan Tuhan napas hidup. Tahu nggak saudaraku sekalian, artinya napas hidup yang dikasih Tuhan itu? Artinya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk kita semakin bertumbuh, semakin dibangun, ya, di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Tuhan masih berikan kita kehidupan, nafas hidup. Saudara, ya, itu adalah kepercayaan. Sekali lagi katakan sama-sama, kepercayaan. 1, 2, 3. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena begini, saya mau ulang-ulangi setiap waktu ini, karena manusia banyak lupanya nih tentang ini. Kita ini nggak selamanya hidup di muka bumi ini loh, ya. Kita ini nggak selamanya hidup di dalam tubuh ini. Ya, saudaraku sekalian, ingat itu baik-baik. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, benar nggak? Iya. Nggak ada seorang pun yang tahu sampai kapan umur kita ini. Ya, bukan masalah tua, bukan masalah muda, bukan masalah sakit atau nggak sakit. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tetapi yang jelas, selagi Tuhan percayakan kita umur, itu artinya tanggung jawab atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Satu hari nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Ingat itu, kita enggak, ya, karena gini loh, manusia ini ya suka lupa bahwa dia ini sementara tinggal di muka bumi ini, tinggal di dalam tubuh ini. Ya, kita apalagi kalau lagi senang, lagi kantong tebal, ya, kalau kantong tipis kadang-kadang masih ingat lah, ya. Apalagi kalau kantong tebal, ya, lagi happy, lagi senang-senang, lupa bahwa hidup ini hanya sementara saja. Tuh, ya, coba lagi ada penderitaan, mati aja lah, mati aku. Lalu bilang begitu, benar nggak? Ya, karena begini. Kita harus ingat bahwa hidup kita ini sementara saja di muka bumi. Itu makanya kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Harus terus mau membangun diri kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku? Karena begini,
hidup kita ini seperti uap saja, karena kita akan masuk ke dalam kekekalan. Tuh, akan masuk ke dalam kekekalan. Apakah dia orang percaya kepada Yesus atau orang nggak percaya? Apakah dia orang siapapun, hamba Tuhan atau belum hamba Tuhan, atau bukan hamba Tuhan atau hamba dunia sekalipun, ya, orang yang sudah bertobat atau belum bertobat, semuanya akan masuk ke dalam kekekalan. Ya, sekarang masalahnya manusia itu mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau ke dalam hukuman yang kekal. Itu saja, nggak ada yang lain. Mau hidup bersama Tuhan, pemilik alam semesta ini, pemilik hidup kita, atau kepada yang lain, atau bersama-sama dengan setan dalam penghukuman yang kekal, dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah itu. Amin, saudara. Nah makanya kita harus kuat dalam Tuhan, harus terus teguh di dalam Tuhan, supaya kita tidak terseret oleh dunia ini. Amin, saudara. Amin. Ya, itu sebabnya kalau kita sudah bilang percaya kepada Yesus, kalau kita sudah bilang kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kulakukan untuk langkah berikutnya? Setelah aku menerima Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan? Nah, coba kita lihat yuk. Yudas ayat 20. Ya, Yudas itu cuma satu aja, Bu. Ya. Yudas ayat 20. Sudah dapat? Nah, Yudas itu J ayat 20. Jadi kita baca bersama-sama Yudas 1 ayat 20. Sudah dapat, katakan amin? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun diri kita setelah kita menerima Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik ya. Apakah hidup kita begitu-begitu saja? Enggak. Kita harus membangun diri kita. Ada yang harus kita lakukan. Kita membangun diri kita. Amin. Amin. Itu sebabnya ada Alkitab. Kita diajarkan Tuhan merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Ternyata begini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, artinya kita sedang memberi makan rohani kita, membuat rohani kita kuat. Karena ketika kita dilahirkan kembali, roh kita lah yang menjadi sempurna. Amin, saudaraku. Jiwa dan tubuh kita ini harus mengikuti roh kita. Jadi kasih makan tubuh roh kita, ya, sehingga apa? Sehingga jiwa dan tubuh kita juga ikut bertumbuh dalam Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, dasar iman kita apa? Yesus Kristus. Dasar kehidupan kita, dasar iman kita, kepercayaan kita adalah Yesus. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, saudara sekalian. Kita harus membangun diri kita di atas dasar Kristus, di atas dasar firman-Nya, di atas dasar kebenarannya. Karena Yesus adalah kebenaran. Karena Tuhan bilang apa? Akulah kebenaran. Nah, itu sebabnya kita harus membangun diri kita. Jangan kita undur dari Tuhan. Amin, saudara. Dan kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Itu makanya minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa kewajiban kita, bagian kita harus membangun diri kita. Harus bangun diri kita di atas dasar iman kita itu. Nah, coba kita lihat yuk, seperti apa kita membangun diri kita. Coba lihat Kolose 2. Kolose 2
ayat 6 sampai dengan 8. Sudah dapat Kolose 2 ayat 6 sampai 8? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang percaya katakan amin. Kamu sudah terima Tuhan Yesus, ya. Kamu sudah terima Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita itu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin, saudaraku. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Perhatikan coba. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, cukup sampai di situ saja kan? Enggak. Karena begini, saudaraku sekalian, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, ini perhatikan baik-baik ya. Ini hidup kita yang lama itu, diperhatikan. Hidup kita yang lama itu, kedagingan kita, dosa kita yang lama itu ingin menggoda kita supaya kita keluar dari Yesus. Tuh, firman Tuhan itu perhatikan ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita mau tetap di dalam Tuhan kalau kita nggak kuat? Kalau roh kita nggak kuat? Karena begini, daging kita sama jiwa kita ini sudah jatuh dulu dalam dosa. Sudah jatuh dulu dalam penyembahan berhala. Sudah hidup dalam kepercayaan yang lama. Sudah hidup dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita nggak kuat tuh, hidup kita yang lama itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ingin selalu membawa kita keluar dari Yesus. Itu makanya nasihat firman Tuhan itu berkata begini, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ya, pertempuran kita yang paling kuat itu dari dalam sebenarnya. Hidup kita yang lama itu. Coba, hidup kita yang lama. Kalau laki-laki dulu, kalau lihat perempuan langsung keluar air liurnya. Ya, hidup yang setelah bertobat, ya, dia disampuni Tuhan. Tetapi dia diselamatkan Tuhan, tapi benar. Tetapi hidup yang lama itu, dosa lama itu kadang-kadang mau menyeret kembali, betul nggak? Hidup kita yang lama. Begitu juga dengan mabuk judi. Kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, hidup kita yang lama itu ingin menyeret kita kembali kepada hidup yang lama, kepada dosa. Supaya apa? Supaya kita keluar dari Kristus. Jujur dia kan? Yang ibu-ibu juga, yang wanita-wanita, ketika lihat laki-laki ganteng, ya kayak banteng, suka minum sekuteng, ya, dulu langsung tertarik, gampang jatuh cinta, jatuh cintrong katanya, ya. Tetapi setelah bertobat terima Tuhan Yesus, hidupnya dikuduskan nggak? Dikuduskan. Hidup yang lama itu sudah berlalu. Karena firman Tuhan bilang begini loh, begini. 2 Korintus 5:17. Barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hidupnya adalah hidup yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini saya mau kasih tahu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hendaklah hidup kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Karena begini, hidup kita yang lama itu yang sudah dikubur itu mau ungkit-ungkit lagi, mau naik lagi dia, ya, mau kuasai kita lagi, hidup kita yang lama. Dulu kalau marah coba, ya, banting piring, banting apa, jujur ya, keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang sembrono, ya. Kalau marah keluar kebun binatang, ya.
Anjing sama babi yang gak punya salah dibawa-bawa dalam pertengkaran rumah tangga. Coba. Padahal kalau ada pesta selalu anjing yang dipotong, babi yang dipotong. Jarang orang menggunakan kata sapi. Benar nggak? Dasar kamu sapi, kerbau, nggak ada. Dasar kamu merpati, ya, nggak ada. Dasar kamu ayam, nggak ada. Ya, coba. Yang digunakan malah yang sering dimakan lagi. Ya, dibawa-bawa. Dulu hidup kita yang lama seperti itu, benar nggak? Tetapi kalau sudah dalam Tuhan Yesus, hidup yang lama itu sudah berlalu. Tetapi ini perhatikan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berakar, kuat di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Kita harus berakar. Kita harus bertumbuh, artinya kita harus kuat dibangun dalam iman kita. Supaya apa? Supaya hidup kita yang lama itu tidak membawa kita keluar kembali dari Yesus Kristus Tuhan. Ini perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita nggak kuat, ini perhatikan. Ya, kita nggak jauh-jauh loh digodanya. Kita digoda dari biasanya godaan itu datang, pencobaan itu datang dari hidup kita yang lama itu. Ya, dari dosa-dosa kita yang lama, nggak jauh-jauh dia, ya, nggak ada dosa yang tiba-tiba mau berpikir merampok bank atau apa gitu, nggak. Biasanya nggak seperti itu. Dari kebiasaan kita yang lama itu yang mau menggoda kita. Betul nggak saudara sekalian? Ya, tuh, gampang marahnya bisa keluar lagi, gampang maki-makinya bisa keluar lagi. Ya, gampang berkelahinya bisa keluar lagi, sifat garangnya bisa keluar lagi. Ya, itu makanya kalau nggak kuat, saudara, siapa yang bisa mengalahkan dosa? Coba saya temukannya. Nggak ada. Itu makanya firman Tuhan bilang, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus membangun diri kita. Firman Tuhan bilang di Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Tuh. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Kalau kita tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian percayalah. Ya, gampang jatuhnya kembali ke dalam dosa-dosa yang lama itu. Itu makanya kita harus mau bertumbuh di dalam Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan, bersaksi. Amin, saudara. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Ya, bertambah teguh dalam iman. Iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah salah satu wadah untuk kita bertumbuh. Iman kita melalui pendengaran kita, melalui kesaksian saudara seiman. Inilah wadahnya untuk kita bertumbuh. Makanya saudara-saudara sekalian, kita harus mau dibangun. Kita harus membangun diri kita. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan kan? Amin. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ini maksudnya dari setan-setan roh-roh dunia ini dihaluskan, dari iblis-iblis dari roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya apa? Pengajarannya yang kosong, yang palsu. Ya, yang menuruti ajaran turun-temurun. Tahu nggak ajaran turun-temurun itu? Ajaran dari nenek moyang kita ketika belum mereka bertobat itu. Tuh, saudara sekalian. Ya, ajaran-ajaran nenek moyang kita yang tidak mengenal Yesus. Ya, jangan mau lagi. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh
tetapi tidak menurut Kristus, jangan mau lagi ya saudaraku. Saya selalu ingatkan di gereja, baik di Gereja Lambang maupun di Palangkaraya, jangan mau kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Jangan mau kembali lagi kepada kepercayaan yang lama. Tuh, jangan mau kembali lagi, jangan. Ya. Harus kita bertumbuh dalam Tuhan. Harus kita kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan. Amin. Karena begini loh saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Hidup kita ini akan mengalami ujian loh. Ya, nggak ada yang namanya ikut Yesus itu nggak mengalami ujian. Ya, karena kita nggak bisa mengikuti daging kita lagi, nggak bisa mau ikut Yesus tapi mau tetap hidup dalam dosa, dalam daging, nggak ada itu. Ya, nih saudara perhatikan, diselamatkan Tuhan tidak bayar apa-apa, gratis, benar nggak? Karena firman Tuhan bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, karena percaya kamu kepada Yesus kamu diselamatkan. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Kata firman Tuhan, bukan hasil pekerjaan kamu diselamatkan, tetapi pemberian Tuhan. Tetapi gini, kalau yang namanya ikut Yesus, hal yang namanya bertumbuh dalam Tuhan, ya, yang namanya ikut Yesus harus bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Kita nggak mau lagi hidup dalam hidup yang lama. Mau digoda orang, yuk kita hidup yang lama. Panggil arwah leluhur, jangan. Amin, saudara. Amin. Bagaimana kita menolak itu semua, saudara? Saya mau kasih tahu. Bagaimana caranya kita menolak itu semua? Kalau iman kita gak kuat, itu makanya firman Tuhan bilang, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang teguh. Kalau kita gak mau dengar firman Tuhan, gak mau berdoa, gak mau baca firman Tuhan, kita gak akan kuat. Karena begini, semua kita akan mengalami ujian. Akan mengalami, coba perhatikan ya. Saudara, dalam hidup ini ya, tidak ada yang namanya tidak menghadapi tantangan. Orang dunia pun menghadapi tantangan. Anak Tuhan pun juga menghadapi tantangan. Coba lihat 1 Korintus 3, ayo. Haleluya. 1 Korintus 3 sudah dapat? 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 14. Ini saya bacakan untuk kita ya. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 14. Sudah dapat? Katakan amin. Saya bacakan untuk kita. Karena tidak ada ayat 11 ya. 1 Korintus 3 mulai ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, semua hidup kita ini akan mengalami ujian. Akan diuji. Kehidupan kekristenan kita, perhatikan, akan diuji. Akan diuji. Benar nggak, saudara? Akan diuji. Ya. Kehidupan kita yang lama suka marah akan diuji. Masih mau gak kita marah lagi? Ya. Makanya kita harus membangun diri kita. Bagaimana caranya membangun diri kita? Pertama nih, perhatikan baik-baik. Baca dan renungkan firman Tuhan. Dari mana, Pak? Ya dari Alkitab. Dibaca. Ya. Bukan dari YouTube. Dari YouTube tuh urusan kedua kalau dengan firman Tuhan, amin. Yang pertama-tama baca dan renungkan firman Tuhan. Alkitab dibaca.
Bagaimana lagi membangun diri? Berdoa. Pertama-tama tadi apa? Membaca Alkitab. Kedua, berdoa. Amin, saudaraku. Bagaimana membangun diri kita yang kedua? Berdoa. Tuh. Yang ketiga, bersaksi. Yang keempat, hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman, atau hidup dalam ibadah satu dengan yang lain bersama-sama. Kalau kita nggak hidup di dalamnya, kita nggak akan bertumbuh. Perhatikan baik-baik. Amin, saudaraku. Makanya ini kelompok-kelompok kayak gini nih ya, untuk membuat kita bertumbuh loh ini. Saudara sadar atau nggak sadar? Supaya kita bertumbuh loh. Amin. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang nanti satu kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Makanya kita siap sedia. Ya. Bagaimana nanti kita ketika orang merendahkan kita, ketika orang tidak menganggap kita lagi, akankah kita memaki-maki, akankah kita ya marah-marah, pesinggi, ya, akan diuji semuanya. Apalagi kalau ada masalah duit. Susah. Duit. Jujur ya. Apakah mata kita masih merah kalau melihat duit? Ya. Apakah biasa-biasa saja? Haleluya. Ya, tidak begini loh, saudara. Kalau kita nggak dibangun di atas dasar iman yang teguh, kalau iman kita nggak kuat, percaya saja. Ya, melihat duit sedikit kita langsung nanti, ya, bisa lupa sama Tuhan. Benar nggak, saudara sekalian? Tuh, makanya kita harus kuat dalam iman, bertumbuh dalam iman, ya. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Ya. Yudas tadi mengatakan demikian, kitab Yudas. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Makanya minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Di kamarmu berbicaralah dalam Tuhan dalam bahasa roh. Berdoa, minta sama Tuhan. Ini waktunya bukan main-main lagi nih. Ya, Tuhan mau datang ini. Makanya pegang teguh iman kita, pegang teguh kepercayaan kita. Ya. Karena begini, tanpa iman kepada Tuhan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Gak ada bagiannya masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuh. Ya. Makanya bangun diri kita di atas dasar Kristus Yesus, tadi firman Tuhan bilang. Karena semuanya akan mengalami ujian, ya, dengan api. Ya, itu makanya masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan yang gampang-gampang, bukan yang ecek-ecek. Ya. Tidak ada dalam kekristenan itu seperti itu. Amin. Amin. Harus kata-kata Tuhan, pikul salib sangkal di diri. Artinya apa? Keinginan daging, keinginan dosa itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, bangun diri kita di atas dasar iman kita. Bangun. Gimana cara membangun diri kita? Pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Alkitabnya dibaca. Oh my God, kalau nggak baca firman Tuhan mau bertumbuh kayak gimana? Baca firman Tuhan. Ya, jangan biarkan Alkitabnya dibaca oleh semut, oleh kutu, oleh rayap. Baca firman Tuhan, amin. Renungkan firman Tuhan.
Ya anak saya itu saya bilang, kamu tuh baca terus sama anaknya harus keras. Benar nggak? Kalau sama anak kita harus keras. Baca firman Tuhan itu, yang keras mulutmu, supaya telingamu itu mendengar. Paksa diri kamu, melatih diri kamu. Saya begitu sama anak saya. Ya, yang paling bungsu, tapi kalau yang sudah gede-gede itu kalau digituin ya tidak bisa lagi. Ya, mumpung masih tinggal sama kita kan. Kalau nanti dia udah keluarga, nanti dia udah tinggal sama istrinya di luar sana, di rumah sendiri, masa kita mau bilang gitu? Baca firman Tuhan, mana bisa lagi? Yang ada kita dia dibentak sama cucu kita nanti. Apa kamu nih gue? Marah-marah sama papa, katanya. Nah itu. Karena saya mau anak saya itu membangun dirinya di atas firman Tuhan. Ya. Saya pikir-pikir udahlah biarin aja dikerasin lah, supaya dia ingat seumur hidupnya nanti bahwa betapa pentingnya untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kemudian saya bilang dia, berdoa, kamu harus berdoa. Buka mulut kamu itu tiap pagi seperti orang berkelahi. Latih diri kamu tuh memuji menyembah Tuhan. Berdoa kamu. Siapa lagi yang mau kamu harapkan dalam hidup ini kalau bukan Tuhan? Amin, saudaraku. Bagaimana caranya kita membangun diri kita dalam Tuhan? Saudara sekalian, sekali lagi apa? Baca firman Tuhan, baca Alkitabnya. Kedua, berdoa. Pak, aku nggak pintar berdoa. Siapa suruh pintar? Siapa suruh pintar berdoa? Mana ada orang yang pintar berdoa? Ya, masa sama Tuhan mau pintar berdoa? Apa yang mau dibilang sama Tuhan? Iya Tuhan, mau berkata-kata dengan puisi kah? Hah? Semuanya Tuhan yang ciptakan, benar nggak? Amin, saudaraku. Bukan masalah pintar berdoa, tapi berbicara dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku mau bertumbuh dalam Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin aku hidupku ini Tuhan. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku persembahkan istri dan anak-anakku kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Aku tolak segala kuasa-kuasa lain yang coba mengganggu hidup kami dalam nama Yesus. Begitu, amin, saudaraku. Bukan masalah pintar doa, Bu. Mana ada orang yang pintar doa? Siapa sih yang pintar doa di hadapan Tuhan? Tetapi dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan, itu berdoa. Amin, saudaraku. Baca, renungkan firman Tuhan, berdoa, bersaksi, ceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Amin. Saya begini, saudara sekalian. Saya diajar Tuhan nggak boleh takut sama orang. Ya, mau dia orang kaya, mau dia orang ini, orang itu. Oh, ya kemarin kan kami itu ya. Saudara, saya mau cerita sedikit ini. Orang kaya ini memang susah masuk kerajaan surga. Ya, tetapi kalau orang kaya ini jamaah Tuhan berbeda. Ya, mereka mengukur segala sesuatunya itu kadang-kadang dengan uang. Ya, saya bukan bilang bapak yang kemarin bukan, enggak. Kalau orang kaya, kalau orang berduit, ya, apalagi sudah jelas-jelas pemasukannya setiap bulan dari hotel, dari ini itu, dari toko. Ya Pak, ya Bapak diberkati Tuhan, iya nggak apa-apa Cak, nggak apa-apa aja, gunakan jimat-jimat sedikit-sedikit ya, silahkan Cak. Apakah saya seperti itu? Mohon maaf, ya. Enggak lah ya, sama-sama katakan enggak lah ya. 1, 2, 3. Amin, saudaraku. Nanti apa kata Tuhan tuh? Lebih penting orang kaya ya ketimbang saya, kata Tuhan. Bagaimana?
Bapak baik. Iya, saya mau berdoa untuk Bapak. Supaya tanahnya dikasih untuk kita. Halo, Bapak baik. Mana bisa kita seperti itu sebagai hamba Tuhan? Benar nggak? Bersaksi, makanya baca firman Tuhan, berdoa, bersaksi. Bersaksi itu apa? Ceritakan tentang Yesus. Nah, apalagi? Masa diri kita yang mau kita ceritakan? Apa hebatnya kita? Nggak ada kan? Hebatnya kita apa? Yang kita ceritakan itu bersaksi itu tentang Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita. Kitanya orang berdosa, orang yang terkutuk, tapi diampuni Tuhan, dibersihkan Tuhan dengan darahnya. Amin, Saudara. Amin, Saudara. Itu yang kita beritakan tentang kasih Tuhan. Amin. Ya. Kemudian jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kalau kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Tuhan yang bilang kok. Ibrani 10 ayat 25 kan? Ya, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti yang dibiasakan orang-orang lain. Tuh, jangan. Ya, pacu diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya, ini waktunya, ini nggak main-main lagi. Hidup kita ini sementara aja kalau di muka bumi ini. Percaya aja, Bu. Ya. Kita mau hidup berapa tahun sih? Saya mau tanya. 100 tahun kah? Hah? Mau hidup 120 tahun kah? Itu nggak ada apa-apanya, suruh perhatikan. Kalau dibandingkan dengan kekekalan. Itu firman Tuhan bilang hidupmu itu seperti uap saja. Memang iya. Panjang umurnya manusia sampai berapa tahun sih? Ada yang 120 tahun katanya kan? Ada yang 100 tahun. Tetapi itu semua dibanding dengan kekekalan yang gak ada habis-habisnya. Itu gak ada artinya apa-apa. Tuh. Amin, saudaraku. Ya, firman Tuhan ingat. Ya, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Bagaimana caranya kita membangun diri kita, iman kita, membangun hidup kita dalam Tuhan? Bagaimana? Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kedua, berdoa. Ketiga, bersaksi. Keempat, ya, bersekutu dengan saudara seiman atau beribadah bersama-sama. Ibadah bersama-sama. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Amin, saudaraku. Kalau mau bertumbuh, kalau mau kuat dalam Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, hendaklah hidupmu tetap dalam Kristus. Kamu sudah menerima Tuhan Yesus sudah. Ya, tetapi hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kaulah segalanya.
engkau sudah dengar firman Tuhan ini, mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan ini. Bahwa kalau kamu sudah terima Yesus Kristus Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Engkau harus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan. Engkau tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa kalau ikut Tuhan Yesus. Tidak bisa biasa-biasa. Engkau harus membangun hidupmu di dalam Kristus. Engkau harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak bisa lepas. Karena dosa, karena dunia ini ingin menarik engkau keluar dari Kristus, supaya engkau kembali kepada hidup yang lama. Kalau engkau ingin bertumbuh dalam Tuhan, angkatlah tanganmu. Kalau engkau ingin tetap di dalam Tuhan, angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk engkau. Kalau engkau mau tetap hidup dalam Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Gak usah kau malu. Tundukkan kepalamu, tunduk. Kalau engkau mau terus dibangun dalam Tuhan, angkat tanganmu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau tetap di dalam Engkau. Aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku mau setia kepada Engkau. Mulai hari ini, aku mau membaca, merenungkan firman. Aku mau tekun berdoa. Aku mau bersaksi tentang Engkau. Aku mau hidup dengan persekutuan, ibadah bersama-sama saudara seiman. Tolong aku Tuhan, dalam nama Yesus. Berkuasalah Tuhan atas hidupku. Jadikan aku seperti yang Kau mau. Segala kuasa-kuasa lama, kepercayaan-kepercayaan yang lama, yang coba mengganggu aku, yang coba menghalangi aku untuk hidup dalam Yesus, saat ini juga oleh kuasa darah Yesus, aku putuskan, aku patahkan, aku hancurkan itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan aku dari hidup yang lama, dari kutuk-kutuk, dari kepercayaan-kepercayaan, penyembahan-penyembahan yang lama. Mulai hari ini aku mau menyembah Yesus saja. Aku mau bertumbuh, membangun hidupku di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau hidupku dibangun dalam iman, dalam Yesus Kristus Tuhanku. Terima kasih Bapa. Penuhi hidupku dengan Roh Kudus untuk aku berjalan dalam kuasa, Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus atas hidupku. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya. Amin. Turunkan tanganmu. Bapa, terima kasih. Teguhkan Tuhan firman-Mu. Lihatlah Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini, jiwa-jiwa ini Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kesayangan-Mu loh Tuhan, mereka ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, lepaskan yang terikat. Sekali lagi dalam nama Yesus, aku sebagai hamba-Mu Tuhan, menolak, mematahkan, menghancurkan semua belenggu-belenggu, kepercayaan-kepercayaan yang lama yang menghalangi pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di tempat ini, yang menghalangi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ini juga demi nama Yesus, dengan otoritas yang daripada Tuhan, aku putuskan, aku patahkan, aku hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar. Lepaskan mereka dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dalam nama Yesus. Lepaskan mereka siapapun engkau. Apapun engkau, siapapun yang menghalangi pertumbuhan mereka, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, tutup buku semua jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Siapapun kami,
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Amin. Pagari kami dengan api kemuliaan-Mu. Ya. Kami bersama keluarga kami, hidup nikah kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya. Ibu kepala tutup dalam doa. Di dalam hidupku kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku pandang. Allah yang ku baca selama hidupku, mengasihimu, 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 sekali lagi katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Sungguh kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, kesayangan-Mu yang sudah Kau pilih, Kau tetapkan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami semakin hari semakin Engkau buat menjadi indah di hadapan-Mu. Bahwa kami tetap Tuhan fokus memandang hanya kepada Tuhan, tidak kembali kepada kehidupan kami yang lama. Kami terus berlari kepada panggilan Tuhan, mengasihi, melayani-Mu Tuhan, memberi hidup kami semakin lagi diubahkan di dalam Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Tuhan mengurapi Bapak Gembala lebih lagi, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah di tengah keluarga di tempat ini, bahwa mereka semua hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa sungguh diberkati segala usaha pekerjaan keluarga di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bahkan semua keluarga besar Tambi Irani juga Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan anugerahkan keselamatan bagi mereka, sehingga sungguh mereka boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih untuk kami semua yang Tuhan boleh pimpin hadir di tempat ini. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, hidup nikah kami, anak cucu menantu kami, dan biarlah Kau dapati kami terus bergairah melayani, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu Barigas Penuaian diberkati, begitu juga Bereng Rambang diberkati. Kami berdoa biarlah keberadaan gereja-Mu baik di Palangkaraya, di Bereng Rambang, boleh menjadi saksi yang nyata kasih Kristus melawat, melanda setiap orang, dan ada lebih banyak jiwa-jiwa lagi dibawa kepada Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama bagi tanah dan bangunan yang Tuhan sudah percayakan bagi gereja-Mu Tuhan, Barigas Penuaian Palangkaraya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan pertemukan tanah yang tepat bagi kami, yang tidak ada sengketanya, yang sungguh-sungguh boleh menampung banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan keberadaan gereja-Mu menjadi saksi di tengah kota Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur untuk tanah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Semua kami di tempat ini, buat kami tidak hanya menjadi penonton ketika penuaian itu terjadi Tuhan. Kami ada di dalamnya, terlibat bersama-sama, menuai, bergerak, menyatakan kasih Tuhan. Dan biarlah jiwa-jiwa itu dimenangkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, lebih lagi Kau pakai setiap kami untuk melayani-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin kami. Tuhan bawa kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi menaungi kami semua Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat sore. Tuhan memberkati kita. Mana Martina? Dalam nama Yesus. Ada sakit enggak? Mana yang atas? Bukan jadi dia. Kalau dulu puasa minum air putih. Makan sudah rasanya. Ambil yang ini aja. Protowal itu yang ekstrim yang pahit. Ya, enggak dua puasa. Iyalah dua puasa. Minum air putih dulu. Kapan datang, Reni? Oh, udah kelihatan. Aduh, mereka gini nyiapin juga Mama Tina. Waduh. Aduh, kok repot-repot kalian sama Romi. Iya. Mbak Yuni, maka bilang kami yang bawa, kenapa disiapin lagi? Aduh. Kasih tahu kemarin Bu sama dia. Aduh. Hah? Enggak orang lain. Matina besok diajak bapak itulah Pak Kukus. Undang iya. mereka sama si Kukus lah ya. Oh iya. Oleh Albinus siap hadir katanya Albinus. Oh iya. Siap hadir bang. Oh, Tuhan. Iya, makan dia tadi tanya ya. Mama Ari. Mama Mari itu apa ditujung? Iya. Gimana kabar mami? Hah? Mami udah tahu loh, Martina. Sudah kembali sekali. Udah. Aja lah bapak Kukus nih, Pak Tina nih. Sama si Pak. Ya besok ini. Sama si Kukus. Oh ini masakan Pak Tina ini. Itu ada sambal mereka nyiapkan. Sambil Pak Tina sakit kan. Iya. Dua puasa setengah hari kata Pak Tina ya. Emang sering juga. Dia minum ya putih. Kalau puasa? Iya. Iya, biasa kan aja. Kayak meriam gitu. Iya. Ya doang. Hah? Pak ini sakit biasanya Pak. Pak Kris nggak bisa jalan ya. Ototnya bengkak katanya.
Kapan kita kunjungi itu live? Mana Bapak Yuni? Sini Pak Yuni. Pak Yuni, sini Pak Yuni. Aduh, Pak Yuni nih. Oh, ada telepon. Ya. Siapa doa? Matim, berdoa kata Bapak Matim. Nih mic-nya mati. Mau di situ kah atau? Nggak usah lah. Bisa teriak kan? Kalau makan semangat pasti bisa. Baiklah Bapak Ibu, kita berdoa makanan minuman kita sudah siapkan. Maka dalam nama Yesus terima kasih buat hari ini Tuhan. Kita menyelesaikan ibadah kami, maka kebenaran firman menguatkan kami, bukan kami, mengingatkan kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat keluarga rumah tangga di tempat ini menyediakan makanan minuman dan semua ibu-ibu menyiapkan makanan minuman ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum makan minum, mari Bapak Roh Kudus menguji kudus kami, insya-Allah untuk makanan ini biar menjadi kekuatan tenaga yang baru untuk tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak, kami sambut setiap saat ini makan minum ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih. Reni, saya boleh minta piring kosong lah. Terlalu banyak menunya nih. Oh, iya. Menu bahagia ini. Jangan Bi, kami udah bilang Mama Yuni, jangan dibawa, jangan dibikin, kami bawa. Ini makanan, jadinya berlimpah. Mama Tina sudah kami suruh masaknya. Piring kosong. Minta. Ya. Terima kasih. Tadi kayaknya ada sambal. Ah, itu dia. Ini ada nih. Ah, ini dia. Mak Bi. Ya, Bi. Makasih, Bi. Enggak ikan mana? Oh ya, ini sama ini gitu. Ikan asin lagi, waduh. Ikan asin. Godaan dia nih hari ini. Ini siapa yang bikin Mas Ines? Iya, yang kemarin untuk anak. Silakan. Ini siapa? Mama Yuni? Bukan. Oh, juga ibu. Bi, undang. Bi, yuk. Mama Romi. Hadir Pak, hadir. Kan kalau sekolah gitu. Kalau sekolah hadir Pak, Bu. Oh, open mie. Ada mie sana, ada.
Ada kan? Ini ada nih. Ini keluarga juga kan? Oh, dari Rawi, Bukit Rawi. Ikut-ikut Bu, kalau ada persekutuan pulang. Gabung. Besok kita jangan lupa jam 5 di ya, jalan Tuhan ya. Perayaan Paskah. Jambi ya. Iyalah.